La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Ya. Kemudian doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu luas, tak hanya berbicara tentang sikap anak tetapi juga lingkungannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Ibrahim Rabbij'al hadzal balada amina, ya, wajnubni wa baniya an na'budu asnam, ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, aminah, aman, ya, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, ya, agar tidak menyembah berhala. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim itu, dia selain agar sikap anaknya itu soleh, juga lingkungannya didoakan gitu. Kita juga gitu, ya, para ayah apalagi tolong doakan lingkungan, karena lingkungan di luar ini itu narkoba masih banyak. Saya sejak tahun 98 urus narkoba sampai sekarang itu narkoba bandar-bandar nggak lockdown. Tapi kita juga nggak tahu mana yang bandar, mana yang mafia. Tapi dengan doa untuk lingkungan, ya, wah insya Allah itu mustajab banget. Dan tentu selain berdoa untuk lingkungan, kita juga mencarikan lingkungannya. Ya, makanya Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail itu di dekat, ya, Ka'bah, karena mencari lingkungan yang baik dan barokah. Nah, ini juga salah satu tugas ayah, ya. Nah, ini, ya, ini lingkungan dicari, kemudian didoakan, sudah dicarikan betul-betul dekat Ka'bah, kemudian didoakan lagi. Nah ini, ya. Dan kemudian, ya, Nabi Ibrahim juga berdoa, ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat, ya Tuhan kami perkenankanlah doaku itu. Rabbi ja'alni muqimas sholawat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuh, ya Tuhan kami perkenankanlah doaku itu, ya. Dan doa berikutnya, wahai Tuhan kami berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapakku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasannya, ya. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini, ya Allah, Nabi Ibrahim tuh doa terus, ya, doanya itu kencang banget, Masya Allah, ya. Nah, karena seorang ayah sering safar atau sering keluar rumah, bapak-bapak kan sering keluar rumah, ya, dalam rangka mencari nafkah atau urusan serupa, maka perbanyaklah mengingat anak dalam doa. Dan karena ayah sering safar dan doa orang safar itu mustajab, jadi doa orang safar itu mustajab, makanya ayah-ayah yang keluar rumah itu doanya mustajab, ya, maka please perbanyaklah wahai ayah, doakan untuk anak-anak, doakan untuk istri, gitu, ya. Mungkin selama ini sudah doa, tapi lebih kepada doa untuk rezeki aja. Please, anak, ya, ini bukan apa-apa. Saya lihat sendiri anak-anak yang sudah terlanjur kena penyimpangan baik narkoba maupun LGBT, itu kembalinya repot, kembalinya susah, ya. Makanya please para ayah ini doakan, ya, anak-anak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam lalu meminta pendapat Ismail. Bayangkan seorang nabi minta pendapat anaknya, dan anaknya dikala itu mungkin remaja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, ya, bersama Ibrahim atau pada balik, ya, pada remaja, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ibrahim suruh anaknya berpikir apa pendapatnya terhadap mimpi ayahnya. Ya Allah. Apa jawaban Ismail? Ya, nah ini dia. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ya Allah, itu anaknya luar biasa. Padahal jarang ketemu loh. Jarang ketemu ayah dengan anak ini, tapi doanya kenceng banget Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail, ya. Makanya dia jadi anak yang luar biasa gitu, Masya Allah. Jadi apa pelajaran dari kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau mendidik anak untuk berpikir, Seperti apa prakteknya? Yaitu tadi jelaskan situasinya dan tanya pendapatnya.
Nah, nanti begini. Menurut kamu gimana? Ih, keren banget. Ya, saya yakin banyak ayah yang sudah begitu ya. Buat ayah-ayah yang sudah kayak gini, Masya Allah, keren banget. Ayah-ayah yang belum, ayo kita begini gitu. Ya, dan ini juga berlaku untuk ibu-ibu. Jadi jelaskan, terus menurut kamu gimana, nak? Ini barangkali kita sering ya lihat membaca kisah Nabi Ibrahim masalah ini gitu, tapi yang buat saya terharu dari sisi parentingnya itu tadi, ya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, apa yang ya pendapatmu gitu. Ya, dan kemudian Nabi Ibrahim pun mengakui kinerja anak dan memohonkan kebaikan. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, aduh itu. Jadi Nabi Ibrahim tuh kan ngajak anaknya nih membangun Ka'bah gitu. Tapi itu kerennya ya, udah ngajak anaknya, kemudian berdoa untuk mereka gitu. Ya, mungkin ada bapak yang ngajak anaknya kerja, abis itu karya anaknya nggak disebut-sebut sama bapaknya. Ya, bapaknya bilang nih gue yang bikin, padahal anaknya bantuin. Itu banyak juga yang kayak gitu. Makanya di sini lagi teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengajak anaknya bersama-sama membangun Ka'bah, ya, dan kemudian ya, beliau berdoa untuk sama-sama. Insya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk generasi keturunan kita, bukan hanya anak ya. Jadi karena gini, tak jarang anaknya soleh tapi kesulitan mendapat anak untuk yang soleh sehingga cucunya cenderung ya bertingkah gitu. Ada yang gitu tuh, kakeknya soleh, anak-anaknya soleh, cucunya ngaco nih. Berarti kalau gitu supaya kita cucu cicit kita baik, makanya mulailah kita berdoa bukan hanya untuk diri kita dan anak kita level di bawah kita, tetapi juga untuk cucu cicit kita. Ya, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Ya, dia selalu mengingat anak keturunannya. Kebaikan itu diminta tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak keturunannya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, gitu. Jadi nanya sama Allah, anak cucuku juga nggak ya? Gitu. Allah berfirman, benar, ya. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Ibrahim juga nanya gitu. Setelah Nabi kata Allah, kamu diangkat jadi pemimpin seluruh manusia. Anak cucuku gimana? Tetap nanya ya, luar biasa. Maaf. Kemudian di Al-Baqarah 128 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguh Engkau Allah yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Masya Allah. Ini doanya keren banget. Nabi Ibrahim itu, doa-doa Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ya, dan inilah doa Nabi Ibrahim yang sering banget kita lafazkan ya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Masya Allah. Ibrahim ayat 40. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda, saya mau tambahkan sedikit sebelum kita diskusi ya. Wudu adalah salah satu cara untuk memperpanjang sinyal. Terutama yang apabila kita kenakan bagian-bagian tubuh yang kenakan air dan yang dibasuh. Jadi bukan hanya kena air, tapi dibasuh, kena mukanya. Supaya apa kalau dibasuh? Supaya pori-pori yang di bawah kulit itu kena sentuhan tangan kita. Sehingga yang tadinya lamban berputar, ya dia berputar ke kirinya lambat, itu karena ada basuhan dan kemudian ada air juga, dia bercepat. Ya, tangan juga begitu, dibasuh. Makanya karena 3 kali ya, colong dibasuhnya nggak di satu tempat sini saja ya. Jadi dibasuh supaya apa? Supaya titik-titik cakra dari ujung tangan ini sampai siku itu karena kena basuhan yang tadinya berputarnya lambat itu akhirnya cepat. Ya. Kemudian sholat.
sholat ini yang terbuka bukan hanya yang seperti wudhu tadi yang kena basuhan, ya, seluruh tubuh terbuka sinyalnya. Makanya orang habis sholat itu luar biasa sinyalnya. Dan rasanya kalau buru-buru habis sholat, buru-buru nggak doa itu rugi banget itu. Kenapa? Sinyal lagi panjang-panjangnya. Apalagi kita lagi pandemi di sini, kita sempat banget ya untuk sholat sunnahnya kita kerjakan, qobliyahnya dikerjakan, ba'diyahnya dikerjakan pada saat zuhur ini. Itu, waduh keren banget itu. Makanya tadi saya katakan pada saat duha, ya, kalau orang 2 rakaat itu beda sinyalnya dengan yang 4 rakaat, beda juga yang 6 rakaat, beda juga yang 8 rakaat. Mumpung lagi masih ya working from home, ayo mangga kita ya duhanya rugi kalau cuma 2 rakaat. Kenapa? Sinyal panjang. Dan itu perekonomian lagi berputar itu pada jam-jam duha itu, kita tarik aja tarik. Hanya memang waktu kita tarik rezeki, memang harus ada wadahnya. Nah wadahnya inilah pekerjaan. Kalau ada teman-teman mungkin ada yang di PHK, ayo start lah, mulai pekerjaan dari rumah, carilah, cepet pikir apa pekerjaan dari rumah, supaya apa? Supaya itu jadi wadah untuk kita tarik.